Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rumah, kembali lagi di acara Curhat Rumah dari rumah.com bersama saya Rani. Tanpa terasa kita udah mau memasuki akhir tahun. Namun katanya properti lagi dalam masa pemulihan nih. Kira-kira gimana ya perkembangan properti di akhir tahun 2020 ini? Nah, hari ini kita akan ulas lengkap dengan narasumber kita, Ibu Marinovita selaku Country Manager dari rumah.com. Yang akan kita bahas tema pada hari ini adalah tanda-tanda pemulihan properti sekarang waktu tepat beli rumah. Ini cocok banget untuk kalian yang mau beli properti di tahun ini, baik untuk hunian maupun investasi. Kayaknya kalian perlu dapat ilmunya dulu nih di episode kali ini. Selain itu, kita juga akan ngobrolin atau bahas bagaimana sih caranya beli rumah di pameran properti visual. Nah, sambil menunggu Bu Marin untuk join, untuk teman-teman yang mau tanya-tanya, seperti biasa kirimkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang nanti akan kita jawab langsung sama narasumber kita. Oke. Oke, Bu Marin udah join nih. Halo, Halo Bu Marin, apa kabar Bu? baik-baik. Boleh Bu disapa sobat rumah nih Bu, yang lagi nonton kita Halo, hari ini. ya, halo Sobat Roma. Selamat sore. Ketemu dengan saya lagi, Marin Novita, Country Manager Rumah.com. Semoga Sobat Rumah sekarang sehat-sehat ya, sedang di rumah dan sehat-sehat bersama keluarga juga. Amin. Oke, oke Bu Marin, terima kasih ya Bu atas waktunya hari ini. Bu, kita akan ngomongin tentang perkembangan properti di akhir tahun 2020 nih. Menurut Ibu gimana sih perkembangan properti di akhir tahun 2020 ini? Ya, terima kasih Rani untuk pertanyaannya. Jadi kalau dari rumah.com ini kita lihat ya perkembangan properti di akhir tahun 2020 ini kita lihat berdasarkan data rumah.com Property Market Index gitu ya atau kita singkat dengan RIPMI ya. Nah, nah kalau kita ngomongin mengenai market properti itu selalu kita lihat dari dua sisi gitu ya. Dari dua sisi itu maksudnya dari dua hal ya, dari sisi indeks harganya dan juga dari sisi supply-nya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari kita bicara dari sisi mungkin dari sisi indeks harga dulu gitu ya. Nah, dari sisi indeks harga kita lihat pergerakannya dari kuartal 2 ke kuartal 3 itu ternyata naik 0,5% gitu ya untuk dari sisi harga gitu ya. Meskipun kalau kita lihat untuk periode yang sama kita compare dibandingkan dengan tahun lalu tahun 2019 itu indeks harganya masih turun angkanya gitu. Nah, kalau itu dari sisi harga ya. Lalu kita lihat juga dari sisi supply-nya gitu ya. Dari sisi supply-nya tuh kayak gimana sih pergerakannya dari kuartal 2 ke kuartal 3 gitu ya. Nah, kita lihat dari sisi supply ini cukup bagus gitu ya. Kenapa cukup bagus? Karena kita lihat pergerakannya itu sangat positif. Angka di kuartal 3 dibandingkan dengan kuartal 2 itu meningkat sebanyak 10% ya Q on Q. Lalu kalau kita bandingkan juga dengan supply di tahun sebelumnya, tahun 2019, itu angkanya meningkat 25% gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti ini kalau kalau kita bisa sebut ini sepertinya berada pada buyer's market gitu ya. Kenapa? Karena dari sisi supply-nya sedang banyak banget nih di pasar gitu. Dan dari sisi pemasar sendiri kita lihat mereka sudah apa namanya lebih positif ya apa namanya mereka melihat lebih optimis ya kalau kita lihat ya dari sisi pemasar karena kenapa ya karena dari sisi supply-nya mereka cukup confidence ya dengan membanjiri apa supply di pasar dibuktikan dengan angkanya itu tadi meningkat ya di angka kuartal 3 dibandingkan kuartal 2. Kira-kira seperti itu Ran untuk pasarnya. Berarti tahun ini ya Bu, tahun 2020 kan kita sempat ngobrol juga di episode sebelumnya bahwa tahun ini kan masih buyer's market. Berarti sampai akhir tahun masih buyer's market ya Bu ya? Ya, betul sekali masih buyer's market karena suplainya banyak banget tersedia di pasar sekarang. Oke, Bu Marin, kita lanjut untuk berdasarkan data rumah.com Indonesia Property Market Index Q4 atau kuartal 4.
wilayah mana saja sih yang mengalami pemulihan properti paling baik? Oke, jadi kalau berdasarkan sekali lagi berdasarkan kita selalu ngobrol berdasarkan data ya, karena memang Rumah.com sendiri kan kita punya 400.000 listing lebih dan memang setiap bulannya aja kita dikunjungi lebih dari 3 juta orang gitu ya. Jadi ini yang data ini kita olah sebagai apa namanya data RIPMI tadi ya, Rumah.com Indonesia Property Market Index. Nah kita lihat pergerakannya di kuarter 3 ini ada beberapa wilayah yang memang menunjukkan tanda-tanda pemulihan gitu ya. Nah, maksudnya tanda-tanda pemulihan itu apa gitu? Jadi tanda pemulihan itu memang kita lihat dari sisi indeks harga gitu ya. Nah, indeks harganya ini ada 3 wilayah yang meningkat dari dibandingkan dari kuartal 3 ke dengan kuartal 2 gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat terjadi pemulihan itu di daerah Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ini kalau kita bandingkan antara kuartal 3 dengan kuartal 2 itu meningkat sebesar 4,4%. Itu wilayah pertama yang mengalami pemulihan gitu. Lalu yang kedua adalah yang mengalami pemulihan daerahnya Tangerang Selatan gitu ya. Tangerang Selatan itu mengalami kenaikan sebanyak 2%. Ya, jadi ini daerah ini juga kita lihat dari datanya RIPMI tadi mengalami pemulihan. Lalu wilayah ketiga yang mengalami pemulihan adalah Kota Tangerang. Nah, Kota Tangerang dari sisi harga itu mengalami kenaikan sebesar 2,2% ya dibandingkan dengan dari kuartal 3 naik 2,2% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya gitu. Nah, jadi ini daerah 3 wilayah ini Ran yang kita lihat dari RIPMI mengalami pemulihan dari sisi indeks harga ya. Oke, oke Bu Marin. Jadi 3 wilayah ini kita ulangin lagi ya, berarti ada Jakarta Pusat, Tangerang Selatan, sama Kota Tangerang nih. Ini lumayan ya Bu, berarti kota ini udah berkembang pesat, mungkin bisa jadi referensi untuk investasi maupun hunian ya Bu ya. Betul Kalau sekali, untuk betul sekali. mau beli, oke. Nah Bu Marin, kalau untuk tren pencarian properti sendiri menurut data RIPMI Q4 itu meningkat. Di lokasi mana saja sih yang mengalami peningkatan minat propertinya? Ya, nah jadi ini memang pertanyaan yang bagus ya. Jadi kita lihat memang daerah-daerah yang banyak apa namanya mengalami pembangunan infrastruktur itu akan menjadi daerah-daerah yang banyak diminati oleh property seeker ya. Entah itu untuk tadi ya untuk memang ditinggali atau memang untuk investasi gitu ya. Nah, kalau berdasarkan datanya RIPMI rumah.com ya di kuartal 4 daerah-daerah yang mengalami peningkatan pencarian ya itu ada 3 daerah yaitu Bogor, lalu kedua Bekasi, yang ketiga itu Kota Tangerang. Nah, balik lagi kenapa 3 daerah ini mengalami peningkatan pencarian dari sisi properti seeker ya yang mau beli rumah ya karena balik lagi karena adanya pemerataan pembangunan infrastruktur gitu ya. Jadi dengan harga yang lebih terjangkau nih di daerah Bogor, Bekasi, Tangerang, harga yang lebih murah, tapi ini apa area-area ini meskipun harganya properti lebih murah sudah terhubung gitu dengan adanya tadi pembangunan infrastruktur tadi itu menghubungkan area-area ini ke kota-kota metropolitan ya seperti kota Jakarta gitu. Kira-kira gitu Ran gitu. Jadi tiga area tadi yang memang banyak sekali mengalami peningkatan dari sisi peminatan properti seeker ya untuk pembelian rumahnya. Berarti rata-rata para properti seeker ini atau pencari properti lebih memilih untuk lokasi-lokasi yang infrastrukturnya udah bagus dan aksesnya juga mudah ya Bu ya. Walaupun Betul jauh dikit betul. tapi ada kemungkinan akses sama perkembangan wilayah itu juga mempengaruhi ya Bu. Kalau di Ya, Jakarta kan harganya udah mahal, cuman di betul. pinggir-pinggir Jakarta udah mulai berkembang nih Bu. Ya, jadi selama Nah, ada pembangunan infrastruktur, selama ada akses ke publik transportasi, dari sisi properti seeker itu tidak masalah ya. Yang penting apa tadi ada sarana tadi yang memudahkan mereka untuk berkomunikasi atau untuk mengakses ke daerah metropolitan seperti Jakarta. oke, oke Bu Marin. Em, untuk sobat rumah nih yang mau tanya-tanya, kirimkan aja pertanyaan kalian langsung ke kolom komentar. Nanti kita akan jawab nih, sobat rumah langsung sama Bu Marin. Jadi jangan sampai kelewatan apa nih sesi hari ini karena akan seru banget. Kita akan bahas banyak wilayah-wilayah nih. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih Bu Marin.
Tapi yang Ya, silakan. lucu nih kalau dari lihat di data RIPMI, dari tadi kita udah ngomongin peningkatan-peningkatan. Ternyata di data RIPMI justru Jakarta Barat mengalami penurunan harga nih, Bu. Apa sih yang mempengaruhi bisa terjadi penurunan harga? Biasanya kan kalau kita tahu harga tuh naik terus, tapi ini kok harga bisa turun gitu, Bu. Boleh, Bu, Ya. dijelasin? Ya, jadi memang cukup menarik ya findingnya si Rumah.com Property Market Index ini di wilayah Jakarta Barat gitu. Jadi memang Jakarta Barat ini dibandingkan dengan apa kota yang lain apa kita lihat datanya mengalami penurunan harga gitu Ran. Nah, kenapa kota atau area ini mengalami penurunan harga? Jadi ada sebabnya tentunya ya. Jadi salah satu yang menyebabkan penurunan harga adalah karena harga properti di daerah Jakarta Barat ini sudah sangat mahal gitu ya dan cukup jauh dibandingkan dengan harga properti di kota tetangganya yaitu Tangerang. Nah, sebagai contoh itu kalau di daerah kota Tangerang itu wilayah properti harga per meter perseginya itu sekitar 12,5 juta gitu ya. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan harga properti di daerah Jakarta Barat, itu sudah kalau nggak salah sekitar 23,8 juta per meter persegi. Jadi kalau kita lihat tuh angkanya sudah 2 kali lipat gitu kan antara rumah yang di Jakarta Barat sama properti yang di Tangerang. Lalu kalau kita lihat juga kota Tangerang ini pembangunan infrastrukturnya itu sangat cepat ya gitu. Jadi ada apa namanya ada pembangunan transportasi juga di mana-mana gitu. Itu yang memudahkan juga tadi ya properti seeker nggak apa-apa tinggalnya jauh sedikit selama ada sarana transportasi untuk mereka bisa travel atau apa namanya bekerja di Jakarta tidak masalah. Nah, yang terbaru juga kita lihat ada tol Cengkareng Batu Ceper Kunciran gitu ya. Kalau kita lihat ini sudah hampir 90% konstruksinya gitu ya. Jadi sudah mau selesai. Nah, ini juga yang membuat konektivitas antara yang tinggal di wilayah Tangerang dan untuk berhubungan ke apa konektivitas ke wilayah metropolitan seperti di Jakarta itu semakin mudah. Dan juga dengan adanya tol ini mengurangi beban yang ada di tol Jor 1 ya gitu. Jadi cukup bisa teralihkan dengan adanya pembangunan tol Cengkareng Batu Ceper Kunciran ini. Kira-kira seperti itu Ran yang menyebabkan harga di apa Jakarta Barat tadi mengalami penurunan ya. Oke, berarti sebenarnya kalau misalnya sobat rumah nih mau investasi atau beli properti, kayaknya ke Tangerang juga udah cukup terjangkau dan ini ya Bu, posisinya juga deket nempel gitu ya Bu sama Jakarta Barat ya. Jadi kalau Iya, misalnya iya budgetnya betul. terbatas jauh dikit, kayaknya bisa jadi pilihan yang menarik nih untuk properti di Tangerang. Oke, untuk sobat rumah nih, kalau mau tanya-tanya langsung aja kirimkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti kita akan jawab langsung nih sama Bu Marin. Nah, Bu Marin, kita lanjut nih Bu Marin. Kalau di saat pandemi gini kan orang banyak yang apa ya, yang takut untuk ngambil KPR karena Hmm. katanya nanti susah nih mau bayarnya gimana ya. Nanti kalau misalnya sekarang mampu, tapi tiba-tiba ada pandemi lagi, akhirnya kan mereka mikir kayaknya ntar dulu deh, nggak usah dulu deh beli rumahnya gitu. Tapi kalau nggak beli rumah, akhirnya nggak kesampaian juga. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu cara untuk meringankan cicilan berjalan gitu jika suatu saat terjadi pandemi seperti ini? Iya. Ya ini pertanyaannya bagus ya. Jadi memang kita kalau sebagai property seeker ya ya mungkin ada kekhawatiran seperti ini ya. Kalau misalnya memang kita mau beli rumah tapi ya takut nggak bisa bayar cicilan gitu ya. Kalau apalagi kalau nanti case-nya ada kayak hal seperti ini lagi, ada pandemi lagi gitu. Tapi belajar dari yang pengalaman yang kita punya sekarang nih, sekarang kan kita masih pandemi ya, meskipun sudah memasuki era new normal, tapi masih apa namanya masih banyak banget teman-teman yang terimpact COVID-19 ini gitu. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita tetap bisa bayar cicilan gitu ya, tetap bisa apa namanya bayar rumah gitu meskipun situasinya ada pandemi seperti ini. Nah, mungkin salah satu usulan dari saya adalah
kita bisa tanya sih sebetulnya. Yang pertama ya, kita bisa tanya ke bank dan kita bisa mengajukan yang namanya keringanan suku bunga gitu. Jadi banyak sekali juga kalau misalnya apa sobat rumah ya tanya ke apa ke bank yang memang sobat rumah ada cicilan sekarang itu ada namanya mungkin program COVID lah atau program pandemi gitu ya dan mereka ada beberapa program seperti itu gitu. Jadi untuk dan ya maksudnya ini kan permasalahan semua orang ya tidak hanya permasalahan di negara Indonesia aja ini masalah mendunia gitu ya. Jadi memang dari bank sendiri ada beberapa program-program yang bisa membantu dari sisi konsumen ya untuk bisa tetap melakukan cicilan meskipun di masa COVID-19 ini gitu. Jadi entah cicilannya itu diperingankan atau mungkin boleh pending berapa bulan gitu ya nanti bayar lagi setelah 6 bulan gitu. Jadi banyak sekali sebetulnya apa program keringanan suku bunga dari apa bank penyedia KPR atau KPA. Yang kedua adalah take over KPR gitu ya. Jadi take over KPR ini juga bisa jadi salah satu solusi gitu ya. Kalau misalnya sobat rumah sudah memasuki tahun yang keempat atau kelima gitu, di mana sudah mengalami yang namanya bunga fluktuating ya gitu ya. Nah itu juga biasanya bunganya sudah tinggi banget gitu kan. Nah salah satu yang bisa apa saya sarankan gitu ya Ran, boleh juga take over KPR gitu. Jadi misalnya nih sudah masuk ke tahun keempat atau kelima coba aja diajukan ke bank lain gitu karena bank lain juga memang membutuhkan ya apa namanya mereka butuh sekali yang namanya konsumen mengajukan KPR gitu. Nah kita dari sisi property seeker kita bisa dapat bunga yang spesial lagi tuh gitu bisa dapat bunga yang misalnya kayak sekarang di Bank BNI misalnya 4,74% buat 1 tahun pertama gitu. Nah kita bisa dapat bunga fix lagi selama beberapa tahun ke depan gitu. Jadi bisa juga melakukan yang namanya take over KPR kita sebutnya itu. Lalu yang ketiga mungkin bisa juga yang namanya dicoba untuk refinancing gitu ya atau pembiayaan kita sebut pembiayaan ulang gitu ya. Jadi maksudnya adalah kita ngambil apa namanya cicilan ya tentunya dengan tujuan ya apa namanya cicilannya bisa lebih ringan dan bisa menutupi cicilan kita yang sekarang ini. Nah kira-kira itu sih Oke, jadi Ran, beberapa solusi. Jadi sebenarnya ada banyak solusi ya Bu ya, kalau untuk meringankan cicilan, cuman banyak orang nggak tahu nih. Kalau ternyata sebenarnya pas lagi di pandemi gini kan bank cukup kooperatif ya Bu untuk membantu meringankan cicilan KPR ya Bu ya. Dan Sangat ini juga sangat. sebenarnya dialami oleh teman saya juga nih. Jadi dia tuh apa mengajukan keringanan suku bunga gitu Bu ke bank setelah floating. Tapi Ya. ini adalah salah satu caranya adalah nasabah itu atau konsumen harus proaktif terhadap bank. Jadi kalau Betul, betul misalnya sekali. konsumen pasrah, kayak ya udah deh, nggak mau ngajuin, nggak mau nanya. Nah, kayaknya itu akan susah. Tapi kalau misalnya Ya. kalian cukup proaktif untuk nanya, untuk tahu gimana minta solusi ke bank, biasanya akan dibantu sih. Ya. Gitu. Kalau nggak bertanya, ya tentunya susah juga ya, Bang. Ya kan bukan ini Iya. peramal ya, dia nggak tahu ya siapa yang sedang membutuhkan gitu. Jadi dari sisi kitanya konsumen ya kitanya juga memang benar tadi kata Rani ya harus proaktif ya, berani saja bertanya ke bank yang memang kita ajukan KPR ini, gitu. Oke, Bu Marin, kita udah ada beberapa pertanyaan nih Bu Marin. Ini dari Gimana? @ipang Budiarto. Tips untuk milenial yang ingin beli perumahan KPR gimana? Gimana nih Bu, kalau untuk milenial mau beli rumah dengan KPR? Tipsnya dari Bu Marin. Ya, jadi pasti kalau kita yang namanya mau membeli rumah ya, ya terutama ya mungkin buat milenial ya gitu. Jadi pastikan itu sesuai dengan kebutuhan gitu ya, sesuai dengan kesanggupan kita gitu. Dan memang merupakan kriteria hunian yang memang sobat rumah mau gitu ya gitu. Jadi misalnya kalau milenial kan biasanya maunya yang simple gitu ya, terus akses kemana-mana deket gitu ya, infrastrukturnya udah ada semua ya mungkin bisa lihat mungkin apa namanya apartemen contohnya ya yang biasanya memang sudah tersedia semua ya dari sisi fasilitas. Yang kedua adalah tentunya apabila teman sobat rumah nih yang sudah mempunyai pasangan ya harus bicarakan dengan pasangan ya gitu ya karena kan kalau apa namanya jangan sampai nanti pasangannya tidak setuju karena ini kan keputusan untuk seumur hidup sekali gitu ya jadi
diskusikan dengan pasangan. Dan jangan lupa sobat rumah, di rumah.com ini kita selalu memprovide yang namanya konten-konten untuk membantu sobat rumah pada saat melakukan pembelian rumah gitu ya. Jadi ada tips, ada guidance, segala sesuatu, segala informasi terkait dengan pembelian properti gitu ya. Ada mengenai KPR, KPA, ada notaris gitu ya, dan lain-lainnya gitu. Jadi tinggal datang aja ke rumah.com/panduan. Nah itu semuanya gitu, itu udah kayak apa ya? Udah kayak panduan-panduan, udah Banyak banget apa namanya, semuanya di panduan artikel-artikel ya, Bu, ya. betul betul lengkap sekali. Jadi bisa dicek semuanya gitu di situ terkait notaris, KPR atau yang lain-lainnya. Karena memang dari sisi apa namanya sobat rumah yang baru beli rumah pertama kali tentunya penting ya untuk dapat informasi selengkap-lengkapnya gitu. Jadi memang disarankan ya cari informasi lengkap-lengkapnya dari mana, contohnya ya dari tadi ya rumah.com/manduan itu banyak sekali informasinya. Nah, dan juga tentunya kalau ngobrol-ngobrol milenial, jangan lupa pada saat kita beli rumah ya cari ini ya promo gitu ya. Jadi promo yang dari misal dari developer, dari bank gitu. Contohnya kita ada Asia Virtual Property Expo nih gitu ya. Nah, kita disupport sama Bank BNI. Nah, bunganya itu sangat menarik gitu ya. 4,74% itu satu. Terus promo lain yang dimiliki oleh Bank BNI adalah bayar bunga saja sudah bisa beli rumah gitu. Nah, jadi ini promonya sih menurut saya sangat sangat amat super spesial ya gitu ya. Jadi belum tentu nanti kalau tidak ada COVID kita bisa dapat promo seperti ini. Jadi kira-kira itu sih Ran dari saya ya, sedikit tips gitu ya kalau buat teman-teman milenial yang mau beli rumah gitu. Oke, jangan lupa juga nih untuk teman-teman sobat rumah milenial nih yang mau beli rumah, kalian tuh juga bisa temuin cerita-cerita menarik nih dari rumah.com di cerita rumah.com. Jadi di situ tuh ada kumpulan cerita-cerita dari sobat rumah nih yang membeli rumah dengan berbagai masalah serta solusinya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mirip-mirip, boleh nih kalian bisa baca aja di situ gitu. Terima kasih Bu Marin atas jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya nih Bu Marin. Dari Hmm. Lia Aprilia 96. Untuk saat ini, apakah peminat rumah dengan range harga 500 juta di Cilodong, Depok menurun? Oke, ada penurunan minat nggak nih Bu di Cilodong, Depok nih Bu? Untuk range harga 500 jutaan. Cilodong Depok ya. Oke, jadi kalau untuk data, nanti kita bisa lihat ya Ran, detailnya ya, apa peminat rumah di daerah Cilodong itu apa namanya meningkat atau turun ya. Jadi kalau kita lihat tadi sebetulnya yang memang sedang mengalami benar-benar pemulihan ya dari sisi harga ya, tapi ini memang secara nasional itu yang paling banyak sedang apa namanya wilayah yang apa namanya pulih ya dari sisi harga, berarti meningkat ya harganya itu adalah tadi ya Jakarta Pusat, Tangerang Selatan, sama Kota Tangerang. Ya, tadi saya udah informasikan ya kalau dari sisi Jakarta Pusat itu naik 4,4%, terus dari Tangerang Selatan itu bisa indeks harganya naik 2%, dan dari Kota Tangerang sendiri naik 2,2%. Nah, tapi untuk menjawab tadi, sebetulnya ada peminatan nggak dengan harga 500 juta ya, kalau nggak salah pertanyaan gitu ya, Ran ya? Iya benar di Nah, Depok Bu. sebetulnya ya, nanti kita bisa share ya, apakah memang di Depok itu peminatan rumah itu itu menurun atau tidak. Tapi memang kalau kita bicara dengan property seeker-nya rumah.com, yang paling banyak dicari sebetulnya memang rumah di bawah 1 miliar ya harganya gitu. Kira-kira, kira-kira seperti itu ya Ran penjelasan dari saya ya. Nah, tapi Oke. sebetulnya kalau misalnya dari ini dengan Lia ya, Lia Aprilia ya. Nah, Lia Aprilia itu sebetulnya bisa masuk ke rumah.com ya. Kita ada yang namanya rumah.com Property Market Index. Itu sebetulnya penjelasannya cukup detail ya Ran di situ ya gitu. Jadi bisa dilihat itu per area informasinya dari sisi harga dan juga dari sisi supply itu pergerakannya seperti apa. Tinggal masuk aja ke rumah.com, mungkin di search saja ya rumah.com Property Market Index, di situ ada detail informasinya. Iya, linknya juga udah ada di pin komen sini. Jadi kalau Oh kalian mau iya, akses, betul. tinggal bit.ly strip
RIPMI Q4 2020. Jadi kalian bisa tahu kira-kira daerah mana sih, misalnya daerah Depok mengalami peningkatan atau penurunan, atau daerah lain, Bogor dan lain-lain tuh kalian bisa tahu di situ. Lumayan cukup interaktif juga untuk data-datanya. Jadi semoga kalian nggak boring bacanya karena emang bener-bener datanya cukup interaktif sih dan mudah dipahamin gitu, Bu. Iya, betul Oke, sekali ya. Ada di situ ya linknya ya, bisa langsung diklik ya. bener Bu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya dari Outstanding, apakah ada daerah di Bodetabek yang indeks harganya turun, Bu? Apakah ada daerah di Bodetabek ya, yang indeks harganya turun ya? Jadi kalau tadi sebentar ya, tadi sudah diinformasikan ya, kalau di daerah Bodetabek yang turun adalah daerah Jakarta Barat ya. Nah kalau Bodetabek, nanti kita lihat dulu ya, Ran ya, apakah di daerah Bodetabek ini indeks harganya turun atau tidak ya? Oke, oke Bu Marin. Sambil cari-cari juga, Ya, kita baca juga pertanyaan dari sobat rumah yang lain. Oke, ini dari Buting 09. Kira-kira prospek daerah Cibinong gimana ya, Bu? Ada pendapat? Nah, ini minta pendapat Bu Marin nih mengenai prospek di daerah Cibinong. oke. Nah, Cibinong ini kan sebetulnya kalau kita lihat masuk ke area Bogor ya, gitu ya. Jadi kalau masuk ke area Bogor itu kita lihat minat pencarian properti di Jawa Barat juga kan memang kalau tadi saya bilang ya banyak datang di daerah Bogor ya. Jadi yang meningkat itu tadi Bogor, Bekasi sama Tangerang ya. Daerah-daerah yang mengalami peningkatan dari sisi pencarian dari properti seeker. Nah, ini kalau khusus untuk di Jawa Barat itu yang datang dari Bogor itu peningkatannya cukup besar ya. Sekitar 94,3% kuarter di kuarter 3 dibandingkan dengan kuarter 2. Dan kalau dibandingkan dengan tahun lalu malah angkanya cukup tinggi nih di daerah Bogor ya. 275% year on year gitu, mengalami peningkatan 275%. Jadi Cibinong ini sangat bagus, kalau bisa saya share ya Ran ya, Cibinong ini sangat bagus dan potensial untuk hunian dan investasi tentunya. Oke, karena banyak juga mulai bangun infrastruktur ya Bu, ada tol juga, Betul. terus ada akses yang lain-lain gitu kan Bu, udah mulai berkembang banyak nih. Kayaknya Bogor memang jadi favorit nih dari Q Q2, Q3 ini kayaknya Bogor juga termasuk yang paling banyak peminatnya dan supply-nya juga banyak ya Bu ya di Bogor ya sendiri. Oke, nah untuk sobat rumah nih ada pertanyaan lagi. Saat ini apakah pembeli properti sedang lesu? Ya, ini pertanyaannya bagus. Tadi sebetulnya sempat saya informasikan pada saat kita ngobrol di awal ya. Jadi kalau kita lihat apakah seperti apa sih properti market di Indonesia sekarang ini? Kalau kita lihat sekali lagi berdasarkan datanya RIPMI ya, Rumah.com Indonesia Property Market Index itu justru kalau kita lihat sekarang masanya lagi kita sebut dengan buyers market gitu ya. Kenapa buyers market? Karena supply-nya lagi melimpah nih ya. Karena kita lihat tadi ya data di kuartal 3 dibandingkan di kuartal 2 itu naik 10% dari sisi supply gitu. Dan bahkan dibandingkan tahun sebelumnya ya di periode yang sama dari sisi supply itu naik 25% gitu. Jadi eh, apa namanya tadi supply-nya sedang melimpah tapi demand-nya sedang turun. Nah, bisa dibilang justru sekarang ini jadi saat yang tepat untuk beli properti karena tadi ya ada kita berada dalam fase buyers market. Nah, tadi juga kalau kita apa namanya sempat informasikan Randi sebelumnya uh, di rumah.com sendiri visit dan pencariannya ya apa namanya ke rumah.com itu cukup meningkat trafiknya meskipun kita mengalami yang namanya masa COVID-19 ini gitu ya dilihat orang yang datang ke rumah.com gitu ya untuk membeli atau mencari properti itu meningkat dari apa namanya di Maret turun sedikit tapi setelah itu sampai sekarang itu angkanya meningkat dan bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Oke, mungkin akan kebutuhan rumah tinggal menjadi lebih ini ya Bu, lebih penting ya Bu. Akhirnya orang mikir kayaknya rumah tinggal harus punya yang tadinya entar-entaran, mendingan Iya, beli rumah tinggal kalau misalnya tiba-tiba pandemi kayak gini harus WFH, kalau misalnya ngontrak atau misalnya masih nyewa mungkin akan berat gitu ya Bu untuk betul kedepannya. sekali. Betul, Oke. betul. Nah, ini untuk pertanyaan berikutnya nih dari Budi.auto 2000 mau tanya Bu, kalau di daerah Jati Asih harga di sekitar berapa? Wah, kalau nanya untuk harga itu kalian bisa sebenarnya bisa kunjungin listingnya rumah.com ya Bu ya. Di situ ada pilihan tinggal searching aja namanya lokasinya di mana, misalnya Jati Asih, nanti bisa keluar daftar harga-harga rumah di Jati Asih gitu. Mungkin dari Ibu Marin ada sedikit ada masukan atau tambahan? Mungkin tadi saya mau jawab yang pertanyaan dari Ibu Lia ya, kalau nggak salah ya. Sebentar ya, aku lihat Ya, ya terkait yang peminatan daerah Depok ya, kalau nggak Cilodong salah ya. ya 500 jutaan. Oke, ya jadi kalau kita lihat ini Cilodong itu kan masuk ke, ini saya jawab ya Mbak Lia ya, terkait pertanyaan Mbak Lia itu peminatan rumah di Cilodong gitu ya, dengan range 500 jutaan. Nah, kalau menurut datanya rumah.com nih, untuk Cilodong itu kan masuk ke kawasan Depok ya. Nah, kalau kita lihat di sini berdasarkan datanya rumah.com, peminat di kawasan ini sangat tinggi gitu ya, karena tingkat pencariannya juga bahkan tinggi. Nah, pencarian di Depok sendiri itu naik sekitar 81% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya gitu. Nah, secara tahunan itu malah naiknya sekitar 186% dibandingkan dengan tahun lalu gitu. Jadi apa namanya, kalau kita lihat itu indeks harga di Depok naik 8,6%, indeks suplainya naik 0,7%. Nah, tadi sementara tadi ya indeks pencarian di Depok naik 81%. Jadi harusnya kalau kita bisa summary-kan ya, peminatnya masih banyak gitu ya untuk di daerah Depok ini. Kira-kira gitu, Oke. Ran. Mungkin untuk para agen juga jangan takut kira-kira pembelinya bakal menurun atau enggak. Tenang aja karena sekarang lagi buyer's market. Harusnya banyak pembeli yang sudah mulai mencari-cari rumah, bahkan untuk harga yang di bawah 1 M termasuk yang paling banyak diminati ya Bu ya. Kalau di rumah.com Hmm, banyak yang nyari di bawah 1 M ya Bu ya. iya. Oke. Bu Marin, kita lanjut ke pertanyaan dulu deh, Bu. Nanti untuk Iya. yang tanya jawab, kita akan lanjut lagi. Oke, Sebenarnya siap. apa sih, Bu, yang mempengaruhi harga penjualan rumah naik maupun turun? Ya, jadi kalau kita apa namanya, kita lihat ya, yang menyebabkan gitu ya harga penjualan itu naik dan turun ya tentu tergantung dari supply dan demand-nya gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalnya harga itu bisa naik, kenapa? Karena memang supply-nya itu sedang sedikit tapi permintaannya banyak gitu. Dan sebaliknya juga, Ran, kalau misalnya harga penjualan rumah itu turun, ya memang permintaannya sedang sedikit, tapi suplainya banyak gitu ya. Nah, sebagian kawasan memang kondisinya seperti ini ya sekarang ini ya, tapi tidak untuk Jawa Barat, terutama wilayah-wilayah seperti Bekasi, kemudian Bogor ya, karena memang yang ini daerahnya memang peminatnya sedang banyak. Kira-kira seperti itu, Ran. Oke, oke Bu Mari. Terima kasih jawabannya nih Bu. Kita mungkin masuk lagi ke pertanyaan dari Sobat Rumah nih. Dari Hmm. Nova.olvi, izin bertanya Bu, untuk rumah di Sumarekon Serpong gimana pergerakan harganya ya Bu? Kalau Sumarekon Serpong ini masuknya itu ke daerah Tangerang ya Bu ya. Jadi seperti Ya, yang tadi udah dijelasin ya Bu ya. Gimana nih Bu? Boleh ditanggapi untuk pertanyaannya. ini seru ya, pertanyaannya bagus loh. Saya suka sampai detail ya per kota gitu ya, seperti apa gitu ya. Oke, jadi kalau kita ngomong kenaikan apa namanya di Gading Serpong ya, Gading Serpong itu kan termasuk ke wilayahnya Kabupaten Tangerang ya.
Jadi kalau kita lihat ini angka yang di kuartal 4 2020 ini naik ke 2% sebetulnya ya, dibandingkan dengan tadi kan indeks harganya naik ya 2% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya gitu. Jadi kalau untuk harga sekarang ini berkisar antara 30 juta gitu ya. Dan tapi sekali lagi tergantung lokasi gitu. Paling tinggi tentu di daerah kawasan terpadu seperti ya Sumarekon. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Oke, jadi untuk harga pergerakan naik ya Bu ya, untuk di Ya, daerah Semarang, Serpong, Tangerang. betul. Karena indeks harganya naik ya tadi ya, sekitar kalau nggak salah 2% untuk daerah Tangerang. Tapi sebenarnya kalau daerah-daerah yang harga investasi, harga propertinya naik ini cukup bagus untuk investasi ya Bu ya? Ya, betul Karena sekali. perkembangan di daerah-daerah kawasan mandiri kayak Serpong, kayak Gading Serpong gitu kan, atau misalnya Bintaro dan lain-lain itu juga dia selalu ada apa ya Bu? Pengembangan di kotanya gitu ya Bu ya? Ya, ya karena memang ya tadi pembangunan infrastruktur di daerah ini cukup kita lihat cukup agresif ya gitu ya. Jadi itu yang sangat amat membantu dari sisi konsumen itu bisa beli rumah dengan harga yang lebih apa namanya lebih terjangkau, tapi tetap bisa berkommute atau bisa apa namanya apa namanya bisa tetap bekerja di misalnya di atau berkomunikasi di daerah metropolitan seperti daerah Jakarta. Oke. Wah, ini Bu, pertanyaannya cukup spesifik nih Bu, seperti yang tadi Ibu bilang, untuk nanya-nanya daerah-daerahnya lebih spesifik. Nah, ini ada pertanyaan dari Fakih Kun 09. Saya lagi cari rumah di daerah Cimanggis Depok, harganya 200 sampai 250 juta. Nah, kalau misalnya kalian tuh mau cari-cari rumah, itu tuh sebenarnya kalian tuh bisa langsung aja ke rumah.com. Di situ ada listing rumah.com yang nanti bisa kalian filter harganya. Jadi misalnya mau range harga dari berapa nih? Dari 200 sampai 300 juta kalian bisa filter berdasarkan juga wilayahnya. Jadi kalau misalnya kalian kunjungin, kalian tuh bisa dapat banyak informasi, bahkan juga ada fitur virtual tour. Jadi bisa ngeliat proyeknya langsung di situ gitu. Nah, oke. Bu, mungkin ini dari agent ya, Bu ya. Dari rumah dijual di Jagakarsa. Buat rumah.com kasih tips dong agar supaya iklan lebih banyak direspon. Oke, Mungkin ini lebih ke kalau iklan ya, Bu. ya ini dengan siapa tadi yang bertanya Ran? Rumah dijual di Jagakarsa, nggak ada namanya, mungkin ini nama Instagramnya sih, Bu. Oke, siap. Jadi pertanyaannya bagus ya. Kayak tadi saya informasikan di rumah.com sendiri sebetulnya sekarang ini kita punya listing totalnya itu 400.000 lebih ya. Dan juga belum termasuk listing yang ada di rumah dijual gitu. Nah, dari sisi penjual atau pemasar atau agent dalam hal ini, tentunya kita juga harus memikirkan cara supaya bisa listing kita itu bisa lebih terlihat ya oleh sisi konsumen atau properti seeker dibandingkan dengan listing-listing yang lainnya. Nah, caranya supaya kita bisa dapat lebih banyak lagi tentunya properti seeker yang liatin listing kita, yang pasti adalah yang penting adalah kalau kita beriklan ya mau beriklan di media manapun iklannya harus baik dan bagus gitu ya, atraktif gitu ya. Jadi jangan sampai harga 3 miliar yang dikasih foto hanya dua gitu ya, pagar sama lawan belakang gitu. Jadi yang pasti itu sudah tidak sangat menarik. Jadi fotonya harus bagus, kontennya juga harus informatif, harus jelas gitu ya. Rumahnya luas berapa gitu, terus dekat ke akses apa gitu ya. Semua informasi terkait infrastruktur, fasilitas umum itu diinformasikan juga di listing. Nah, itu yang pertama terkait dengan konten. Jadi kontennya memang harus menarik. Yang kedua adalah tentunya gimana caranya kita sudah kontennya sudah menarik, kita bersaing dengan 400.000 listing yang lain nih. Nah, nanti silakan saja menghubungi timnya rumah.com. Sebetulnya ada beberapa cara. Bisa menggunakan yang namanya weekly feature listing. Itu listingnya teman-teman agent itu bisa urutannya paling atas. Jadi pada saat misalnya dari sisi property seeker mau cari rumah di daerah, let's say Tangerang, dengan menggunakan fitur yang namanya weekly feature listing itu urutannya paling atas. Jadi kesempatan untuk dilihat itu bisa lebih banyak.
dibandingkan dengan regular listing. Yang satu lagi adalah Spotlight Sundul, Ran. Nah, itu Spotlight Sundul ini sangat bagus fiturnya. Ini juga muncul paling atas. Dan ini berkesempatan dapat leads atau data property seeker itu sekitar 7 sampai 8 kali lebih banyak dibandingkan regular listing. Tapi sekali lagi ya, sudah pakai Spotlight Sundul, sudah pakai weekly feature listing, kalau kontennya kurang menarik ya tetap aja si property seeker-nya tidak akan bersedia meninggalkan nama atau nomor telepon. Jadi sekali lagi yang pertama adalah kontennya juga harus bagus dan lengkap. Itu dulu, baru bisa pakai fitur-fitur promosi rumah.com untuk bisa listingnya lebih terlihat dibandingkan listing-listing yang lain. Kira-kira begitu, Ran? Oke, berarti benar-benar yang paling pertama adalah visual ya, Bu. Visual itu paling penting ya. Jadi jangan sembarangan comot-comot gambar, asal foto. Foto harus benar-benar diniatin ya, Bu, karena jual rumah itu nggak cuma jual barang sekali selesai jual, selesai gitu ya, Bu. Tapi harus benar-benar diperhatiin karena ada banyak juga nih bagian-bagian rumah mungkin yang konsumen harus lihat. Nah, Bu, ini ada pertanyaan lagi nih. Ternyata namanya Bapak Iskandar, apa ada kata kuncinya, Bu, kalau untuk agent? Misalnya dia mau daftar listing di rumah.com, itu kata kuncinya apa, Bu, untuk bisa masuk daftar? Iya, jadi gini, sebetulnya mungkin kata kunci ini, kalau dulu kita sering banget yang namanya bilang harus pakai kata kunci ini supaya listingannya tuh bisa terlihat lebih terlihat lebih dulu, lebih atas dibandingkan dengan listing-listing yang lain. Nah, hanya saja sebetulnya adalah tadi ya, ini hampir sama dengan jawaban yang tadi, dan sebetulnya sekarang teknologinya rumah.com tidak seperti itu gitu. Jadi memang satu pertama tetap harus balik lagi ke kontennya, visualnya harus menarik, harus lengkap informasinya. Yang kedua pakai fitur-fiturnya rumah.com tadi ya, seperti Spotlight atau weekly feature listing. Dan juga sebetulnya ada satu lagi fiturnya rumah.com yang sangat menarik buat agent-agent properti ini, Ran. Jadi salah satunya adalah kita sebut dengan kalau teman-teman agent ini sudah membernya rumah.com, sebetulnya akan masuk yang namanya ke sistem CRM, namanya AgentNet gitu ya. Nah, di AgentNet itu sebetulnya tadi yang nanya namanya siapa, Ran? Iskandar. Pak Iskandar ya. Iskandar. Nah, Pak Iskandar bisa lihat, Pak, di situ ada namanya fitur kita wawasan pasar. Nah, itu Bapak bisa lihat, Pak, daerah mana yang suplainya banyak, tapi demand-nya juga sedikit gitu ya. Atau suplainya sedikit, demand-nya banyak gitu. Nah, kalau suplainya sedikit, demand-nya banyak, nah itu berarti opportunity, Pak, gitu. Nah, itu bisa digunakan juga, berarti ke depannya dari Pak Iskandar bisa cari listingan-listingan di daerah tersebut. Yang tadi, yang suplainya lagi sedikit, tapi demand-nya banyak gitu. Dan satu lagi kita juga ada namanya listing management. Nah, listing management ini bisa benar-benar kita lihat, Pak, iklannya dari Pak Iskandar apakah sudah bagus atau belum. Kalau sudah bagus, harusnya view-nya banyak gitu ya. Di situ bisa dilihat, Pak, view iklan Bapak tuh udah berapa, leads iklan Bapak berapa gitu. Kalau view-nya sedikit berarti ada something wrong dengan iklannya Pak Iskandar gitu. Jadi entah harus kontennya harus diperbagus atau pakai fiturnya rumah.com gitu ya. Tadi Spotlight Sundur atau weekly feature listing supaya iklan Bapak paling atas dibandingkan listing-listing yang lain. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak, Bu Marin. Infonya nih, Bu, untuk para agent mungkin yang pada bingung. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Bu. Dari @bakti Prose. Bagaimana mencari rumah dari developer yang terpercaya? Soalnya banyak developer yang gagal bangun terus kabur. Waduh. Gimana nih, Bu? Menanggapinya nih, Bu? Ya, ini pertanyaannya sebetulnya bagus ya. Jadi kalau kita sebagai konsumen atau property seeker, kalau dari saran dari saya adalah ya memang kita membeli rumah itu buat sebagian besar orang ya tentu pengalaman seumur hidup sekali gitu. Jadi makanya selalu pesan saya itu do your homework gitu ya. Maksudnya do your homework apa sih sebetulnya? Ya tentunya tadi ya sudah sempat juga kita bahas ya harus sesuai dengan rumah yang dicari itu harus sesuai dengan kebutuhan, terus dan kemampuan kita juga gitu ya, dan aspirasi rumah kita gitu maunya seperti apa. Tapi yang tak kalah pentingnya adalah tadi kita cek benar-benar gitu ya developernya. Paling aman mungkin kalau developer mungkin kalau teman-teman bisa lihat adalah sudah berapa banyak
project yang dibangun gitu ya. Dan history dari pembangunan proyek-proyek sebelumnya seperti apa gitu ya. Kalau semuanya memang terbangun dengan baik, ya itu pasti developernya memang benar dan bertanggung jawab ya, benar-benar deliver. Tapi kalau misalnya memang dari teman-teman property seeker, misalnya ini baru pemula banget, mau aman, ya mungkin bisa juga lihat yang memang sudah ada gitu ya, projectnya gitu ya. Jadi tinggal memang beli, tidak usah inden lagi, sudah ada gitu ya projectnya, itu juga boleh. Tapi kalau misalnya memang dari developer besar, ternama, dan projectnya juga memang sudah proven ya, kalian lihat gitu ya teman sobat-sobat rumah ini bisa lihat sebelumnya nih project-project yang dibangun dijanjikan ke konsumen itu benar-benar terbangun nggak, benar-benar terdeliver nggak gitu ya. Nah, itu yang perlu benar-benar dicek gitu ya. Jadi memang ya harus ada homework-nya dan benar-benar dikerjakan ya. Sekali lagi ya untuk supaya memproteksi kita juga gitu. Jangan sampai nanti kita sudah capek-capek nabung gitu ya, tapi kita juga tidak melakukan homework kita dengan baik. Ujung-ujungnya sobat rumah bisa kecewa gitu ya dalam hal pembelian rumah. Jadi benar-benar dicek developernya, dicek banknya sudah kerjasama dengan siapa aja gitu ya. Nggak mungkin kalau dia developer yang kurang baik, bank juga tentu tidak akan mau kerjasama. Jadi benar-benar dilihat portfolio dari developer tersebut gitu untuk supaya aman dalam hal pembelian rumah buat teman-teman konsumen. Oke, nah, oke Bu Marin. Untuk Ya. tambahan lagi nih untuk tadi siapa yang nanya nih? Oh, untuk @bakti prose, kalau misalnya kalian mau tahu nih gimana sih cara cara cari pengembang yang terpercaya, di panduanpropertirumah.com itu ada artikel tentang pengembang properti. Jadi kalian bisa masuk ke rumah.com/panduan-properti. Di situ nanti kalian tinggal cari membeli rumah. Di situ nanti ada, tinggal cari aja searching namanya pengembang terpercaya gitu. Nanti ada artikelnya sih. Jadi kalian jangan, seperti yang tadi dibilang Bu Marin, jangan males untuk membaca. Maksudnya jangan capek untuk menggali informasi, karena beli rumah itu harus benar-benar tahu ilmunya, tahu pasarnya, tahu semuanya. Jadi nggak asal beli gitu. Nah, lanjut lagi nih Bu, pertanyaan terakhir mungkin ya, untuk Ian Bagus. Mau tanya dong, sepanjang musim COVID ini lesu semuanya. Apakah owner harus sewakan properti atau lebih laku dijual? Menurut Bu Marin gimana? Iya. Jadi kalau untuk tadi sebetulnya sudah sempat kita diskusikan ya di awal ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah sekarang lesu gitu ya, Ran ya? Iya, lesu Aku lebih sambil. baik disewain atau dijual propertinya? Iya. Ya, jadi kalau balik lagi sebetulnya kita udah diskusikan ini di awal ya. Sekarang ini kalau kita lihat memang ya memang tergantung balik lagi kebutuhan dari masing-masing seller ya gitu. Apakah memang kebutuhannya urgent atau tidak gitu ya. Tapi kalau kita berikan dari sudut pandang RIPMI tadi, Rumah.com Property Market Index, ya sekarang ini sebetulnya lagi buyers market gitu ya. Jadi memang supply-nya lagi banyak gitu ya. Jadi dan ya supply banyak, pilihan banyak gitu ya. Jadi dan harga juga tidak terlalu naik ya kalau kita lihat tadi dari quarter ke quarter gitu ya pergerakannya. Jadi balik lagi ya sebetulnya kalau kita lihat memang sekarang lagi buyers market, dan juga dari sisi penjual sekarang lebih optimis ya dengan di angka di quarter 3 ini. Kenapa? Karena tadi dari sisi supply juga kita lihat angkanya cukup signifikan naiknya. Quarter 2 ke quarter 3 itu naik 10%, dan dibandingkan dengan quarter sebelumnya itu naik 25% dari sisi supply. Mudah-mudahan sudah menjawab ya pertanyaannya ya, Rani. Ya, oke. Terima kasih Bu Marin pertanyaannya. Ini untuk terakhir, karena pertanyaan terakhir ini saya pengen nanya nih Bu. Kan Rumah.com lagi ngadain pameran properti virtual nih Bu. Mungkin ini kan juga sesuatu hal yang baru di tahun ini. Nah, ada banyak juga sobat rumah mungkin yang bingung gimana sih sebenarnya cara cari rumah di pameran properti virtual. Kebetulan juga Rumah.com lagi ngadain Asia Virtual Property Expo. Nah, Bu Marin boleh nih Bu, ditolong dijelaskan apa sih FVPI dan gimana sih cara beli rumah di Asia Virtual Property Expo? Iya,
Terima kasih ya Ran pertanyaan. Jadi memang pas banget nih buat sobat rumah yang sedang memang berniat untuk membeli rumah. Kita rumah.com sebagai bagian dari Properti Guru. Sekali lagi rumah.com sama Properti Guru ini kita adalah properti teknologi company gitu. Jadi kita selalu senantiasa memberikan yang namanya inovasi-inovasi untuk memudahkan properti seeker itu bisa mendapatkan rumah idamannya. Nah, karena COVID-19 ini tentunya kita mau beli rumah dari sisi properti seeker, dari sisi sobat rumah, dari sisi konsumen, tentunya susah gitu ya, karena memang kita nggak boleh ya harus beraktivitas lewat di rumah masing-masing gitu. Nah, tapi kita pengen nih, kita kan juga pengen apa namanya memiliki rumah, kita pengen beli rumah, apalagi dengan COVID ini kita harus bekerja di rumah gitu kan. Jadi peminatan terhadap dari sisi kita lihat juga dari data rumah.com ini peminatan dari sisi konsumen, dari sisi property seeker itu juga meningkat nih untuk membeli rumah. Nah, balik lagi ke tadi ke Asia Virtual Property Expo. Nah, karena background yang tadi gitu ya, dari sisi property seeker juga pengen beli rumah gitu ya. Terus dari sisi rumah.com juga kita senantiasa memberikan solusi untuk memudahkan property seeker bisa mendapatkan rumah impiannya. Kita buatlah run yang namanya Asia Virtual Property Expo atau kita singkat dengan AVPE gitu ya. Nah, AVP itu sebetulnya proyeknya banyak banget ya teman-teman sobat rumah. Totalnya ada 300 proyek dari 10 negara. Untuk di Indonesia sendiri kita ada lebih dari 100 proyek dari developer-developer ternama ya seperti Ciputra, Sinar Masland, Medland, ada Lafon, ada Intiland gitu ya. Itu banyak sekali developer-developer ternama. Nah, teman-teman sobat rumah bisa langsung akses aja ya websitenya namanya avpe.propertiguru.com gitu ya. Nanti tinggal dipilih aja karena tadi ada beberapa negara, tinggal dipilih aja masuk ke Hall Indonesia. Nanti tinggal dipilih aja areanya mau yang mana gitu. Misalnya dari sobat rumah mau beli rumah di Tangerang, tinggal dipilih aja kok. Mudah sekali itu tinggal dipilih daerah Tangerang. Dan ini sangat amat fast respon dari sisi bank atau dari sisi developer. Kenapa? Karena dari sobat rumah tidak diperlukan pendaftaran, jadi gampang gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau udah kepingin banget nih mau beli rumah, kayaknya promosinya menarik banget dari si developer, tinggal bisa langsung chatting gitu ya. Chattingnya tuh bisa ada live chat, bisa ada WhatsApp. Ya, jadi sangat mudah untuk berkomunikasi langsung dengan si penjual, dengan si developer. Dan satu lagi yang penting adalah kita nih disupport sama Bank BNI. Ya bunganya tuh cuma 4,74%. Dan kalau satu lagi promo mereka adalah bayar bunga saja sudah bisa beli rumah, ya sudah bisa dapat rumah. Nah itu promosinya sangat menarik banget dan kita yakin ini menjadi salah satu solusi buat sobat rumah untuk bisa mendapatkan rumah impiannya karena ini menjawab dari sisi apa namanya pembiayaan ya gitu kan karena salah satu kendalanya dari sisi properti seeker untuk bisa mendapatkan rumah impiannya adalah karena pembiayaannya suku bunga yang tinggi dan lain-lainnya. Nah ini dengan bunga 4,74% itu bunga yang sangat murah, bunga yang sangat bagus ya kalau dibandingkan dengan apa namanya dengan bank-bank yang lain 8% ya sekarang ya bunganya ya Ran ya. Jadi harusnya ini bisa benar-benar menjadi solusi buat teman-teman sobat rumah bisa dapetin rumahnya segera. Kira-kira gitu Ran. Oke, jadi adanya pameran ini cukup membantu ya, Bu. Ini kayaknya Ya. pas banget sama pertanyaan dari Just Boy 7. Sebenarnya pengen cari rumah tapi malas di masa pandemi gini. Ada cara yang lebih gampang nggak buat cari properti? Nah, ini udah dijawab ya sama Bu Marin ya tadi. Iya sudah dijawab ya. Jadi tinggal kunjungin aja pameran properti Asia Virtual Property Expo ya, Bu ya. Betul. Itu sudah linknya sudah di-share ya avpe.propertiguru.com. Jadi sekali lagi ini sebetulnya menjawab apa namanya permasalahan kita kerja kita work from home ya. Ini kita benar-benar kalau teman-teman klik avpe.propertiguru.com seperti datang ke pameran offline ya. Seperti datang ke pameran properti itu sendiri. Jadi kita buat 3 dimensi benar-benar komprehensif, benar-benar kayak jalan ke booth gitu, bisa langsung tanya-tanya ke developer kalau ada project yang sobat rumah tertarik gitu. Jadi benar-benar kayak datang ke pengalaman yang kita sajikan di sini adalah benar-benar datang ke pameran properti offline gitu. Jadi langsung aja bisa dilihat dan langsung diklik di avpe.propertiguru.com. Nah, ini juga tadi sesuai sama yang tadi ditanya-tanya ini, Bu. Katanya developer terpercaya nyarinya gimana sih?
di FVP ini developernya udah terpercaya ya Bu ya. Jadi nggak usah cari ke FVP aja pameran properti virtual ini udah pasti itu developernya terpercaya gitu. Betul, betul sekali. Jadi developernya memang tadi sudah saya sebutkan di beberapa ya, ada kayak Sinar Masland yang pasti, Ciputra, terus ada Intiland, ada Medland gitu ya, ada Alam Sutra gitu. Jadi harganya juga cukup apa namanya menarik ya. Jadi bisa langsung aja, banyak sekali harga-harga di bawah 1 miliar ya. Jadi teman-teman bisa langsung datang, sobat rumah bisa langsung kunjungi avpe.propertiguru.com dan mudah sekali tanpa pendaftaran sama sekali. Jadi kalau misalnya gergetan pengen cepet, aduh harganya berapa sih nih, promosinya apa sih nih dari si developer, bisa langsung kontak ke developer, tinggal di chat aja, tinggal atau pakai WhatsApp gitu. Dan juga jangan lupa bunganya murah banget, bagus banget, 4,74% aja. Gimana sih Bu cara untuk akses ini untuk tahu promo penawaran ini? Apa bunga bank? Sorry, KPR Bank dari BNI ini Bu. Ya, Untuk nah cara jadi kalau ya sobat rumah kalau misalnya datang buka aja sekali lagi websitenya tuh sudah kita share di sini avpe.propertiguru.com. Nah itu langsung masuk aja terus pilih apa namanya negara Indonesia gitu ya. Nah di situ sebetulnya udah banyak banget di mana-mana ada apa informasi Bank BNI ya gitu. Jadi tinggal klik aja gitu ya, bisa langsung tanya tadi, bisa langsung chat ke Bank BNI atau bisa ada form juga kalau misalnya teman-teman mau isi formnya dari Bank BNI ada e-form. Nah itu benar-benar sangat mudah, bisa langsung berkomunikasi dengan Bank BNI untuk bisa dapat apa namanya bunga 4,74% tadi gitu. Karena ada chatnya, ada WhatsAppnya, bisa langsung tanya-tanya ke tim BNI di situ. Oke, ini cukup menarik nih Bu ya, untuk bunganya aja rendah, terus masuk ke propertinya nggak perlu daftar-daftar, udah bisa langsung kontak agentnya atau developer, bisa langsung lihat rumahnya lagi ya Bu, ada virtual tour-nya juga ya Bu ya, Betul, beberapa betul, developernya betul. udah ada virtual tour, jadi kayaknya survei langsung tapi virtual gitu, Betul, seru betul, banget. betul. Ya, jadi ada beberapa developer yang memang yang menyajikan gitu ya, dikasih lihat, kita sebutnya fiturnya itu virtual tour. Jadi dari sobat rumah kalau datang tinggal diklik-klik aja, mudah banget. Itu udah benar-benar seperti datang ke show gallery atau ke project dari si developer tersebut gitu. Jadi nggak apa namanya tidak perlu khawatir ya harus dengan adanya COVID-19 ini semuanya fitur-fiturnya ini kemudian ini bisa dinikmati dengan kenyamanan di rumah masing-masing sobat rumah. Oke, nah terima kasih banyak nih Bu Marin atas informasi dan insight-nya nih Bu. Kita udah Oh ya, mengulas jangan lengkap lupa banget. Ran, satu lagi tambahan Ran buat teman-teman sobat rumah nih. Kalau misalnya datang ke avpe.propertiguru.com banyak banget hadiahnya ya. Jadi ada apa namanya? Ada sepeda Brompton, ada PS5, terus ada iPhone yang terbaru juga gitu ya. Jadi apa namanya? Benar-benar dinikmati pencarian rumah dengan teknologi 3D ini ya, seperti datang ke pameran properti expo offline gitu ya, dan juga bisa dapetin hadiah-hadiah tadi tuh Ran, ada sepeda Brompton, ada iPhone, ada PS5 juga gitu. Nah, caranya juga bisa langsung aja caranya udah ada di Betul. fvpi.propertiguru.com di pamerannya bisa dibaca-baca situ atau kalian juga bisa kunjungi di Instagramnya rumah.com. Nanti mungkin akan ada di situ juga bisa tanya-tanya juga. Iya, Oke, betul sekali. Oke Bu Marin, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya sama insight-nya kita udah mengulas perkembangan properti di akhir tahun 2020 nih. Semoga Sobat Rumah bisa mendapatkan rumah idamannya di tahun ini dan juga bisa memiliki rumah idaman lewat pameran properti virtual ya Bu. Iya dong. Amin, amin. Oke. Nah untuk Sobat Rumah, untuk kalian yang mau tahu data-data yang tadi kita udah sebut ini data rumah.com Indonesia Property Market Index, kalian bisa aja lihat di pin komen yang ada di live sekarang. Nah, itu atau kalian bisa cari README Q4. Nah, di situ di Google ya, carinya di Google udah langsung keluar datanya, nanti kalian bisa langsung baca-baca di situ. Nah, untuk sobat rumah nih yang mau datang atau mencari rumah idaman, temukan rumah idaman, kalian bisa kunjungi pameran properti Asia Virtual Property Expo di avpe.propertiguru.com.
Nah, kalian juga bisa dapetin hadiah-hadiah menarik yang tadi udah disebutin ya Bu ya, seperti sepeda Betul sekali. Brompton, iPhone 12, terus ada PS5 juga dan hadiah menarik lainnya. Oke Sobat Rumah, terima kasih banyak sudah menyaksikan Curhat Rumah di episode kali ini. Bu Marin, terima kasih banyak atas waktunya juga ya Bu. Terima kasih juga Rani. Terima kasih Sobat Jangan Rumah. Jangan lupa saksikan Curhat Rumah di episode berikutnya. Sampai bertemu di episode berikutnya ya Sobat Rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Bu Marin. Salam. Terima kasih Rani.